Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Selamat datang di konten terbaru dari TM Network berjudul Para Pamong. Konten baru di sini kita mau khusus untuk konten Para Pamong. Kita mau undang para pamong ya untuk kedepannya ke sini. Jadi kita mau share pengalaman beliau selama mengajar di sini dan semua hal yang apa istilahnya ya? Ya berkaitan lah ya. Ya berkaitan lah ya. Dengan perguruan kita. Berkaitan dengan perguruan taman siswa terutama Taman Madya. Yes. Dan untuk bintang tamu kali ini spesial, the one and only. Siapa? Dan perdana, siapa lagi kalau bukan Ki Purnomo Aji. Biasa dipanggil siapa? Merdeka. Biasa dipanggil siapa nih kita? Biasanya Pak. Ya kalau di saya paling terkenal ya Ki Ipung. Ki Ipung ya. Ki Ipung. Ki Ipung ya. Terkenal se-Nusantara Pak ya. Ya. Ya begitulah. Samaan. Oke, gimana yo? Berarti Bapak ini ya kita panggil Bapak aja ya. Iya Bapak, biar kalau santai aja ya. sih. Oke. Jadi Bapak ini masih aktif banget di beberapa lembaga, khususnya di Taman Siswa dan Taman Madya. Beliau beliau sebagai ketua bagian Taman Madya Malang, kemudian yang kedua sebagai ketua Yayasan Taman Siswa Malang, kemudian yang ketiga sebagai pembimbing Taman Siswa Jatim, yang keempat sebagai anggota tetap Majelis Luhur Taman Siswa. Sakti Pak. Mantap. Multi jabatan, satu orang merangkap semuanya. Amazing. Okay. Nah sebenarnya ada juga di luar Taman Siswa, tapi mungkin saking banyaknya kayaknya nggak sempet. Iya sih. Mungkin next time kita lah. akan kuliti. Oke. Gitu ya. Nah terus kira-kira hari ini kita bahas apa nih yo? Karena ini sebenarnya juga bertepatan dengan hari Rabu kemarin itu tepat 70 tahun Taman Madya Malang. Lah karena kita juga mau memperingati hari kelahiran ulang tahun Taman Madya Malang, makanya kita secara langsung mengundang Pak Ipung untuk menceritakan awal mula Taman Siswa didirikan sampai harapan beliau ke depannya seperti apa untuk Taman Siswa terkhususnya Taman Madya. Nah, sebelum jauh ke Taman Madya Taman Siswanya, kita pengen tahu nih sebenarnya Bapak ini mulai berkecimpung di Taman Siswa mulai kapan sih? Gitu, Pak. Mungkin Itu dong. Oh iya. Ini Pertanyaan receh. gini, tapi saya ingin betulkan dulu. Kalau di umum memang bapak, tapi di Taman Siswa cukup Ki. Oke. Jadi ketua umum kita ini profesor, doktor, titelnya banyak, tapi cukup disebut Ki kalau di Taman Siswa. Ini yang perlu kita pahamkan kepada siapapun, kepada masyarakat. Mengapa kok Ki gitu loh? Pasti ada alasan. Ya kan? Itu Ki Hajar itu memang gelarnya Raden Mas Wardi Suryaningrat, tapi dia rela menurunkan drapnya itu menjadi Ki. Padahal dalam sosiologi sebutan Ki itu adalah untuk masyarakat umum. Beliau aja sudah mau seperti itulah. Kalau saya di sini disebut bapak, berarti bukan Taman Siswa lagi nanti. Jadi saya lebih bangga kalau saya disebut Ki. Seperti kalian waktu masih belajar di Taman Madya kan cukup Ki. Ya kan? Baik, itu tadi pertanyaannya di mana itu? Pertanyaan yang mana itu? Awal mula Bapak mulai berkecimpung di Ki. Mana Ki, Bro? Ki. Ingat Ki. Iki santai loh. Gini, saya di Taman Siswa itu ya belum lama sih. Tahun 76 itu saya sekolah di Taman Dewasa. Memulai dari pelajar waktu Pak. Iya, siswa. Ya, Taman Dewasa. Nah kebetulan saat itu Taman Dewasa itu harusnya kan 3 tahun toh. Nah, di sana ditambah setengah tahun, 1 semester, jadi 3,5 tahun. Bukan berarti saya tidak naik, enggak, maaf. Ya, bukan saya nggak naik, enggak. Kemudian di Taman Dewasa 3 tahun itu menjadi ketua PPTS itu sampai yang mulai kelas 1 sampai kelas 3 juga. Bisa itu Pak, ceritanya gimana? Kita tahu. Ya karena teman-teman saat itu. Kemudian lanjut ke Taman Madya.
Taman Madya. Tahun 70 tadi. Ya, tahun lulus saya itu tahun 82. Itu juga begitu, di Taman Madya tambah setengah tahun lagi. Jadi sekolah apes saya. Tapi kalau boleh tahu kenapa sih Pak kok tambah setengah tahun? Ada apa gitu? Itu dari pemerintah. Perpanjangan dulu itu tahun ajaran baru itu Januari. Bukan kalau normalnya sekarang kan di Juli. Pak, ya? Juli. Oh, Nah, iya. sudah di Juli, kemudian dikembali lagi ke Januari, balik lagi ke Juli, sehingga angkatan saya itu angkatan apes. Oh, akhirnya dimulai dari standarnya dimulai di zamannya Bapak berarti Pak ya? Iya. Jadi kelas 3 saya 1,5 tahun ya, SMP. Oke. Begitu di Taman Madya tambah 1,5 tahun. Karena perubahan itu tadi Pak. Ya, Apa karena namanya? itu aturan pemerintah. Pada masa itu. Oh, masa ajaran baru. Ya. Masa ajaran baru. Tapi bagi saya ini suatu keuntungan, mungkin kalau tidak ada perpanjangan gitu, pemahaman saya tentang taman siswa ya kurang mungkin. Mungkin saya juga tidak di taman siswa juga. Oke. Mungkin loh ya. Iya. Ya, karena perpanjangan itu akhirnya apa? Ya, saya betul-betul mendalami taman siswa. Oke. Itu. Dan itu nama Pak, maksudnya yang saat itu membuat Bapak apa ya? Pastikan 3,5 tahun juga bukan waktu yang sebentar gitu Pak ya. Pastikan dan walaupun Bapak memulai dari taman dewasa SMP berarti Pak nggih? Taman dewasa. Berarti kan wonten kayak napa nggih? Wonten nilai-nilai taman siswa yang mungkin kalau sekarang mungkin kita nggak bukan pasti ada kayak transisi kan Pak ya. Mungkin kalau di tahun-tahunnya Bapak kan itu pasti lebih kental kan, lebih kental mungkin lebih kental daripada saat ini gitu Pak. Dan apa aja Pak di saat momen Bapak di saat di taman dewasa itu yang membuat Bapak sampai akhirnya membuat Bapak itu kayak berkesan dan semakin menghargai nilai-nilai tersebut. Ya. Tidak hanya berkesan tapi merupakan suatu keputusan dan keyakinan. Dan saya yakin. Yakin. Ya. Dan saya prihatin dengan keadaan sekarang. Oke, Pak. Kalau saat itu kemurnian ajaran-ajaran Ki Hajar itu boleh dikatakan masih 80%. Kita betul-betul kita terima yang namanya pamong itu ya betul-betul apa? Eng-eng-tut betul. Apa itu Pak? Nah, udah lupa kan eng-eng-tut, padahal kan dulu kan sering itu. Nah, Singkatan, singkatan baru. Eng-eng-tut. Banyak nanti singkatan-singkatan yang saya berikan kepada kalian sudah terlupakan. Ini baru berapa tahun? Coba. 12 tahun Pak. Padahal saya membuat singkatan itu dari tahun 82. Mulai kita buat singkatan supaya mudah. Kalau dulu eng-eng-tut taman siswa betul-betul diamkan. Apa? Artinya sung tulodo. Nah, tidak ada sekolah yang tidak mencangkul kecuali di taman siswa. Mencangkul dalam arti apa ya Pak? Mencangkul langsung harfiah yang asli gitu ya. Jadi setiap siswa harus bawa cangkul kalau sekolah. Ya, lahan yang kita tempati Taman Madya ini dulu lahannya taman dewasa. Yang sekarang ini Pak? Yang sekarang ini. Dan di sini sebagian adalah tempat untuk berkebun. Jadi selain kita diajar di depan kelas, kita diajar bagaimana kita mencintai tanah air dengan menanam dan ya. Nah, itu keuntungannya apa? Nah, ini kesan-kesan asik dan menarik. Kenapa? Ya. Lucu kalau sudah pembina itu kita ya waktu itu saya masih jadi anak buah kan, siswa kan. Ya, kalau sudah dilihat ya kita menanam ketela pohon gitu ya. Nah, itu kita tanam banyak kan. Ya. Kemudian ada yang nanam kacang, ada yang nanam macam-macam itu ya. Nah, kalau sudah musimnya mau panen, kita adakan kemah. Sami ngoten Pak. Iya, itu yang terkesan kita. Kita adakan kemah juga masanya yang ambil itu. Bisa nih kayaknya di Tulungagung Jer ya. Bisa. Nah, itu ya. Nah,
Dan nakalnya, ya, teman-teman itu juga ya ada nakalnya juga. Ya, kan? Kalau saya katakan itu namanya remaja Pak ya, ya. bukan nakal, tapi menyalurkan kelebihan tenaga gitu. Yes, setuju, Itu setuju. ketela rambut itu, ya, bawahnya ini di tanahnya ya digali, tapi pohonnya tetap. Pohonnya tetap. Nah, begitu bawahnya kan diambil Diambil. itu. Iya. Pas dipanen. Enggak tertipu, tidak tertipu. Ya, jadi ya itulah waktu Asiknya itu. waktu itu, Pak, ya. Ya, oke. Nah, pamungnya betul-betul terjun. Oh gitu, tumbut Ikut betul namanya Pak Ahmad Widya. Ki, Pak. Ki. Ki Ahmad Widya. Itu guru pertanian. Dan ada insinyur pertanian juga. Berarti dulu sebenarnya SMA pada saat itu tuh nggak hanya yang pelajaran yang normal yang sekarang normal ini, ada juga yang lain Pak ya? Ada yang lain juga itu. Apa aja Pak kalau itu Pak? Ya. Waktu itu? Nah kalau waktu Ingat itu nggak ya? kita ya pertanian itu. Pertaniannya ya? Pertanian. Jadi kita karena kita punya lahan Sendiri. ini, ya itu kita olah. Intonasi. Ya. Oke, tuh. oke. Oke. Itu baru kesan yang SMP. SMP Bang. SMA tambah. Tapi di SMA juga ada lah. Ya, tapi saya kira SMA itu biasalah. Loh, biasa. Biasa. Kan katanya ngomong kan padahal SMA niku masa-masa Paling sekolah seru, paling paling seru. menarik. Tapi saya katakan itu biasa aja. Biasa aja. Jadi sami nopo karena sami kali sistem pendidikan taman dewasa ini nopo Pak? Ya tentunya pendidikannya beda. Ya beda. Karakternya kan juga beda. Jadi kalau dia tuh betul-betul ditanamkan rasa tanggung jawab. Jika Anda berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Dan yang sekarang ini kita lanjutkan, kita teruskan, ya, kita tambahkan menjadi konsep K3TS. K3TS. Masih ingat kan? Dia ingat nggak? Ya, Dia ingat nggak? itu yang kita tanamkan. Itu. Ingat Pak, ingat. Kan tiga tes itu nopo Pak? Di beda malih. Jujur, kejujuran. Ya, oke. Terus tanggung jawab. Ya. Pak. Jujur, disiplin, Kedisiplinan. K3TS. kejujuran, kedisiplinan. Oh, nih bro. Tanggung jawab. Nah, Yang itu. terakhir jujur. Tanggung Nah, jawab. yang ketiga ini apa bro? ES. Ya. Ketiga. K yang ketiga ini Sopan kunci. santun. Hah? Kunci Pak. Kunci sebenarnya. Kunci dari yang lainnya. Oh, kunci dari yang lain. Pak. Oh, Bukan satu kunci Pak. K3TS. K-nya 3 terus ditutup dengan TS. Oke. Ketertiban, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, sama sopan santun. Tuh, sip. Nah, Lulus bro. Lulus. nah, Gimana Pak? Ada yang mau disampaikan nggak di K3TS tadi? oh itu perlu harus kita ingat untuk mencapai tujuan Taman Siswa hidup salam dan bahagia, maka landasannya sebenarnya K3TS itu. Itu yang kita dapat dari SMP-nya. SMP ini SMA-nya ini Taman Madiyanya ini. Nah ini kita konkretkan lagi yaitu K3TS. Ya. Mengapa? Ketertiban. Kita pengen selamat kemanapun kita di tempat atau berada, kita harus tertib. Tertib apa? Tertib berpakaian, tertib berbicara, tertib berperilaku. Aman gitu. Ya enggak? Boleh coba Anda enggak tertib, nyebrang aja lo enggak tertib. Ketabrak Pak. Nah, nyampe enggak di tujuan? Enggak. Nyampe. Kondisinya Tapi nggak tahu. kondisinya compang-camping Pak. Belum tentu nyampenya, tapi tujuannya enggak di situ. UGD. Oh, gitu. Iya kan? Nyampe UGD. Iya, nyampe UGD. Beda tujuan cuy. Beda Beda Tujuannya ganti. Iya. Hanya tertib aja loh. Coba kita pengen dipercaya. Ajening diri saka lati, ajening raga saka busana. Sapa sing neko-neko mesti nantang perkara. Ya mana? Coba saya di sini ya, tadi sudah disebutkan ya, ketua bagian Taman Madya. Saya pakai pakaian comang camping. Wah, ya gak digubris saya.
Ya mana? Nggak ada yang ngira kalau tetap Iya, bagian Pak ya. iya. Memang kesederhanaan perlu, tapi di mana dan kapan? Ada batas. Waktu dan tempatnya lah, Pak. Betul. Oleh karena itu tertiblah berpakaian. Anda akan dihargai. Iya, betul. Tertiblah berbicara. Anda akan dihormati. Betul kan? Iya. Ya. Itu baru ketertiban. Yang lain-lain Pak. Kemanapun kita selamat. Nah, kedisiplinan. Coba yang kita masih ingat nggak apa yang saya maksud disiplin dulu itu? Kita nggak usah muluk-muluk itu. Disiplin. Terlalu tinggi katanya. Disiplin itu harus gini, nggak usah. Begitu kita lahir di dunia, Allah sudah membekali kita untuk disiplin. Coba buktikan kalau nggak disiplin, pasti tidak akan lama kita hidup kita. Oke. Karena seperti disiplin itulah kita ketemu sekarang ini. Nggak disiplin, coba. Boleh dicoba. Jadi apa yang dimaksud disiplin maknanya? Sebenarnya yang kita tanamkan di Taman Siswa itu, apa itu disiplin? Cara kita membagi waktu 24 jam itu. Menggunakan waktu dengan baik dan benar. Dan tepat. Itu sudah kita dapat mulai lahir loh itu. Apa cita-cita disiplin itu tujuannya apa? Untuk mencapai cita-cita. Oh, cita-cita. Kalau tadi tertib salah Tertib satunya untuk tujuannya. untuk keselamatan. Keselamatan. Tapi disiplin untuk mencapai cita-cita. Kita mau bercita-cita apa? Anda ingin lulus SMA, coba nggak disiplin, nggak akan lulus. Nah, padahal begitu lahir, ini konkret aja ya. Begitu kita lahir, Allah sudah memberikan membagi waktu itu menjadi 3. Maaf ya. Nah, siapapun yang mendengar, yang melihat, kalau saya dikatakan jorok ya monggo lah. Boten Pak, bebas ya. Los. Siap ini bisa kita pemahaman kita ini lebih simpel gitu loh. Oke. Begitu kita lahir mangan turu nelek. Ini begitu kita lahir, ya kan? Tapi hakikatnya 3 ini waktu ini. Selama 24 jam ini loh pekerjaan kita. Waktu lahir, ya kan? Rutinitas manusia. Ya kan? Nah, di waktu kita ngantuk, kita sudahlah bagaimanapun bentuknya kita akan tidur. Ya kan? Kalau kita sudah lapar, waktu kecil itu mesti nangis. Ini tandanya kita lapar, kita minta makan. Butuh makan. Ya. Kalau sudah waktunya BAB, sudahlah akan BAB. Nah, ini sebenarnya contoh disiplin yang konkret, ya, kodrat. Nah, tentunya dalam perkembangannya ya tidak hanya ini toh. Nah, di tengah-tengahnya itu kan sebenarnya banyak sekali kegiatannya Pak ya. Sekarang ini ya sudah banyak. Semakin dewasa, semakin banyak yang kita gunakan. Tapi waktunya hanya 24 jam. Gunakan waktu itu dengan baik, dengan tepat dan benar. Apa yang Anda cita-citakan pasti berhasil. Untuk mencari manfaatnya tadi Pak. Betul, itu disiplin. Nah, sekarang kalau itu disiplin Pak ya. Yang ketiga, puncaknya yang ketiga. Yang ketiga ini puncaknya. Kunci kalau kita pengen hidup sehat ini loh. Kejujuran. Kejujuran ini loh. Ini kejujuran ini. Loh, ya, ini kan tinggi. Ini cinta Pak. 3 lagi. Ya, kejujuran. Iya enggak? Betul. Iya. Oke. Siapa di antara kalian ini yang enggak bohong, pernah bohong? Pasti pernah. Begitu bohong saat itu seneng. Tapi jangan lupa hanya sesaat itu. Aslinya yang mikir Pak. Ya. Waktu Anda sekolah dulu. Nah, saya yakin nggak kira nggak bolos. Pasti ada yang bolos. Wah. Ya. Apa yang kamu rasakan waktu bolos coba? Ya. Apa ya? Ini Pak pelakunya. Awalnya gitu. Seneng. Tapi hanya jam 7 sampai jam 10. Setelah itu bingung. Gimana? Ini kaji ngelapo. Ini loh. Nah, ini pentingnya kejujuran. Ayo kita jujur, ya, supaya kita sehat. Hubungannya apa? Coba kalau kita nggak jujur, waktu Anda bolos, Anda nggak jujur, hati ini kan tenang nggak? Enggak. Begitu hati nggak tenang, pengaruhnya kemana?
pikiran, Pikiran. kesehatan, betul nggak Pak? pikiran, terus jantung, Ya kesehatan. pompa darah, ya kan? Nggih. Ya, oke. Begitu jantung kita bekerjanya lebih cepat, darah kita Naik. penyakit pertama stres. Stres. Darah tinggi. Teruskan bohong, stres lagi. Stres lagi. Ya, jadi S. Ya. Teruskan nanti akan meningkat menjadi stroke. Stroke terakhir, finalnya stroke. Ya. Nggih. Dan yang terakhir game over. Wah. Makanya saya sebut, ayo kita jujur untuk menghindari penyakit SSG. SSG. Stres, stroke, game. Oke. Udah selesai. Game over. Game over kan ya. Barulah setelah kita jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kita lengkapi hidup ini dengan rasa tanggung jawab. Oke, betul. Tanggung jawab pada siapa? Yang pertama adalah amamayu ayuning sariro. Tanggung jawab pada diri kita sendiri dulu, ya kan? Kemudian amamayu ayuning bongso sesama. Tanggung jawab kalian. Nah, kalian yang di sekitar Anda siapa? Keluarga dulu. Udah tanggung jawab. Jangan sampai terbalik di luar itu, waduh hebat, kita dikatakan hebat, tapi keluarganya Hancur. Rapuh. jangan. Nggak ada artinya. Oke. Karena bagaimanapun juga begitu kita menuju rumah masa depan tipe 21 Wah. R10S. Nah, pertanyaannya mesti kamu di waktu hidup bagaimana tanggung jawabmu dengan keluarga, pada dirimu sendiri, pada keluarga, pada sesama, ya kan? Nggih. Nah, baru yang ketiga Yang terakhir ya. bukan ini Oh, sorry, masih yang tanggung tadi, jawab tadi. kepada vertikal kepada Allah, ya kan? Tuh itu jadi tanggung jawab. Karena kita punya kewajiban juga, Pak ya. Betul, Eh, betul. apa kepada yang Ya kepada yang di sana Pemilik nanti. hidup. Yang memberi hidup kita. Ya, kita tidak punya apa-apa. Coba ayo saya ingin Betul, tahu betul. apa yang Anda miliki. Punya titipan semua. titipan, pangkat, derajat, barang sampiran, donya bondo mung barang titipan. Sawanci-wanci Gusti Allah ngersakne gak ada apa-apa. Kita datang di dunia muda, Nggih. ya kan? Nanti akan kembali ke hadapan Allah pakai mobil. Mboten. Ya. Muda. Nggih. Balik-balik. Iya kan? Sekodrate niku wau. Jadi yang ada ini adalah titip. Enggak boleh kita mengatakan "Nah, ini HP ini anu. Wah ini milikku ini enggak boleh. Titipan ini enggak boleh. Akhirnya nanti apa? Ya, kalau ini dimasukkan dalam hati, hati ini kan milikku. Ada rasa. Akhirnya kamu akan kecewa nanti. Betul. Yang terakhir yaitu pelengkapnya jati diri bangsa, yaitu dengan sopan santun. Budaya bangsa yang sekarang ini sudah Mulai luntur. Mulai agak luntur. bukan luntur, hilang. Malah hilang ya, Pak ya. Iya. Kalau dulu makan harus duduk manis, menghadap ini makanannya. Sekarang makan sambil Nonton YouTube. keluyuran, ya kan? Itu Jalan-jalan. hilang. Oh, nggih. Iya. Ya, itu tadi baru apa ya? Sekilas saja. Salah satu contohnya lah, Pak. Iya, contoh dalam kehidupan kita yang saya terkesan terhadap taman siswa, yang akhirnya saya memutuskan saya harus taman siswa. Iku pas Mengapa? Iku pas SMA ini opo? SMA. Oh, Setelah meneruskan kami ke tahu, Muhammadiyah. ya, setelah kami tahu, oh ini taman siswa, oh ini ya. Begitu kami akan lulus, ya, langsung putuskan, saya harus taman siswa. Saya harus melestarikan ajaran-ajaran Ki Hajar. Nilai-nilai dan segala Iya, hal ya, Pak. nggih. karena saat itu sudah ada ya sedikit-sedikit apalah perubahan. Pada saat itu sudah mulai ada Sudah perubahan mulai ada. sebenarnya, Pak ya. Yang ing arsa sutulodo berubah ing arsa sungkuwasa. Mentang-mentang berkuasa mencari pemimpin akhirnya sulit. Sampai sekarang kita alami, ya kan? Iya, itu. Ya. Sensitif kok ono wong tukang bakso kok ate kok. Iya. Tapi nilai-nilai tadi itu sebenarnya
berkaitan banget loh sama kondisi bangsa sekarang Pak. Betul. Yang nggak jujur ya, bener nggak? Iya. Iya kan? Carut-marutnya hari ini karena itu tadi Pak, melepas Nilai-nilai yang ini budaya tadi sebenarnya. budaya bangsa mulai Karena hilangnya nilai-nilai Cut budaya itu. Ya. Tuh. Terus sadurunge kula kerusakan malih Pak nggih. Kan niku wau perjalanannya Bapak selama di Taman Dewasa, Iya. Taman Madya. Tapi alasan pertama kali Bapak dari saat itu Bapak SD apa masih sekolah rakyat Pak? Zaman itu. SD. SD Pak nggih. Terus meneruskan Bapak dulu SD-nya negeri dulu apa? Negeri. Negeri. SD negeri. Terus Bapak kan pasti dari negeri ke Taman Dewasa. Betul. Alasannya Bapak niku nopo? Nopo dugi Bapak jenengan, nopo dugi lingkungan, nopo Pak? Nah, yang pertama ya memang orang tua saya menyekolahkan di Taman Siswa, dan itu suatu keberuntungan saya. Mungkin kalau saya nggak di sekolah di Taman Siswa mungkin nggak seperti ini lah. Iya Pak. Iya kan? Punya jalan yang berbeda. Dan Bapak merasakan perbedaannya Pak? Dan kan pasti kan berbeda dari peraturan sekolah negeri dengan nilai-nilai standarnya sekolah negeri. Terus Bapak mendapatkan nilai-nilai taman siswa, berarti Bapak mulai dikenalkan dengan nilai-nilai taman siswa Pak ya? Betul. Ada kayak shocknya, kagetnya kayak, wih kok gini ya, di negeri nggak kayak gini, terus di taman dewasa atau taman siswa seperti ini? Enggak kaget ya, karena dari SD negeri ke SMP kan, ya kan baru, kehidupan baru. Iya toh? Jadi mulai dengan kehidupan baru, masa mulai kehidupan baru kaget enggak? Biasa aja. Ya mungkin bagi sebagian orang ya. Nah, ada yang mereka yang ada perbedaan lah. Begini ya. Kok begini ya? Beda dari biasanya, nah, gitu Pak. Ya memang beda. SD ke SMP kok. Gimana? Betul. Ya. Oke, terus gini Pak, yang akhirnya menjadi Bapak ini alasan Bapak ya, yakin mantep berkecimpung ya, mungkin lebih tepatnya kayak mengabdikan diri di Taman Siswa ini apa Pak? Yang menjadikan saya mantap. Ya. Itu sebenarnya sudah di SMA saya sudah punya keyakinan mantap saya. Dengan filosofi yang ada di Taman Siswa, falsafahnya, kejawannya, jadi kehidupan budayanya itu kental sekali. Gitu loh. Ini yang menjadi hati saya ini tertarik. Pemicu awalnya Pak ya, sampai hari ini ya Pak. Sampai detik ini dan sampai kapanpun selama Taman Siswa mempercayai pada saya akan tetap mengabdi di Taman Siswa. Mantap. Itu. Biar agak lebih santai ya, kayaknya kita perlu pesen kopi. Kopi. Kopi gorengan. Soda gembira. Oke. Dio. Saya. Ini melek iki. Pak. Sampai tengah wengi kayak. Ngopi susu. Sampai tengah wengi. Ngeteh ya? Oh, saya daya ya. Sewu Pak. Nanti monggo. Iki garane melek apa meneh sing iki. Iki gawe kontennya sing iko. Oke. Ayo lanjut. Balik lagi ya. Oke, berarti kan karena sudah mantep nih, yakin tadi Pak. Artinya setelah lulus SMA sekolah, Bapak langsung ke mana nih? Melanjutkan ke mana? Kuliah kah? Atau mungkin malah langsung mengabdi di perguruan, Pak? Betul. Nah, ini betul yang mana? Ceritanya gini, begitu saya lulus karena saya sudah berkeyakinan, mohon maaf, ya, bukan berarti saya tuh anti pegawai negeri enggak, tapi saya sudah dalam hati saya ingin mengabdikan di Taman Siswa. Nah, begitu saya lulus itu waktu itu bulan Juli. Kelulusan bulan Juli, ya, begitu saya lulus, ya, saya menghadap Pak Wondo, jadi ketua bagian Taman Madya itu Pak Wondo. Ya. Dan saya dipanggil waktu itu juga dipanggil di Jamu, ya, dalam bahasa Jawa. Gue lulus arep ning ndi? Ya, nganu Pak, padus pendamelan. Ya. Target saya 2 tahun saya bekerja, cari modal. Setelah itu kuliah. Ini yakin karena saya ingin mengabdikan di Taman Siswa.
Terus pertanyaannya, lah kan nyambut gawe ndi? Lho kalau taman siswa ada, saya ingin ke taman siswa, Pak. Yakin gue? Yakin. Bayarannya titik. Loh, saya cari pekerjaan bukan cari bayaran, Pak. Ini yakin kita. Karena apa? Saat itu saya sudah yakin ya. Keridani manungsa ora bakal iso mbedhah pinesring Gusti. Ya. Maksudnya apa? Ya. Kalau saya sudah digariskan dapat rezeki akan dapat rezeki dari manapun. Jadi saya tidak mikir. Jadi sebenarnya kita itu tidak perlu mikir rezeki saya nanti dapat rezeki apa tidak perlu mikir karena sudah digariskan. Itu saya sudah mulai ada itu waktu itu. Nah, sehingga guyonan saya gitu. Saya cari pekerjaan, Pak. Bukan cari bayaran. Ya wes nggak lamaran. Saat itu suruh buat lamaran. Begitu saya buat lamaran, judulnya lamaran, isinya saya mau jadi apa tuh nggak tahu deh. Hanya pekerjaan gitu aja. Setelah lulus kuliah atau SMA langsung ditawarin Pak. Nah, terus Juli saya masukkan September 1 September tahun 82 saya dipanggil. Saya kira saya ini dijadikan Pak Kebon apa Pak Bakti apa. Loh, ini yang betul itu. Ya. Yang dirasakan Bapak waktu itu ya? Ya, udah lah yang penting saya dapat kerjaan 2 tahun saya harus kuliah. Oh, kalau disambin ya dipanggil? Iya. Oh. Begitu saya terima, ya, saya harus menghadap ketua bagian taman muda. Saya dijadikan pamong. Oh, langsung jadi seorang jadi pamong di taman muda. Taman muda itu berarti taman muda 2, tingkat SD. Taman muda 2. Ya. Setelah saya berjalan, target saya 2 tahun saya harus kuliah, jadi 84 saya harus kuliah dan seterusnya. Nah, ternyata dalam perjalanan saya itu karena saya ngajar maka saya harus menambah wawasan saya, kurang rasanya. Ya, akhirnya saya menambah nari karena kita kental dengan budaya, kita kental dengan tari, maka saya belajar nari di sanggar dan alhamdulillah ya, saya sampai menjadi ketua sanggarnya. Saya punya 2 sanggar, ya, sanggar Chandra Budaya sama Tirta Kencana. Sampai saat ini apa singen? Dulu, ini kan cerita dulu. 82. Nah, 82 kan diminta 82. Kalau sampai dinten iki tasik wonten buyar. Buyar punan. Itu sanggarnya taman siswa atau di luar taman siswa, Pak, sebenarnya? Untuk yang tadi sanggar 2 sanggar tadi. Di luar taman siswa. Oh, di luar taman siswa. Tapi saya ingin menambah wawasan. Iya. Masa orang taman siswa gak iso nari? Nah, akhirnya saya nambah, akhirnya jadi pelatih tari di mana-mana. Tapi dengan secara tidak langsung membawa nama taman siswa. Tumut-tumut perlombaan apa kompetisi nonton, Pak? Nah, ya kalau itu cukup murid-murid. Oh, akhirnya sebagai pelatih tari. Pelatih tari, saya harus jadi pelatih tari. Ini target saya. Walaupun saat itu 82 itu begitu saya lulus saya sudah ngelatih macam-macam. Ya, pramuka di mana-mana, bela diri, perisai diri itu. Jelek-jelek ini pelatih renang dan selam. Mantap. Iya, pelatih renang dan selam sehingga saya kalau tahu selam, tahu renang itu ya udah itu saya sudah pernah ngalamin. Karena selam itu ya dong Pak, maksudnya lek renang nggih, kayak renang. Selam niku selolok wonten. Nah, dengan alat pelengkapnya. Oh, dengan tabung. Ya, tabung diving. Nah, diving selainnya saat ini gitu. Kerennya gitu. Kalau saya mau meneruskan itu ya bisa aja, mungkin saya jadi pelatih juga. Karena target saya renang harus jadi pelatih. Minimal ya, saya harus mampu renang sepanjang 4 kilo. Nah, target ya. 4 kilo itu ya enggak banyak sih, 4.000 meter. Selat Madura dulu kan ada juga waktu itu. Ya, ada juga. Perlombaannya Pak ya? Enggak, kita kan hanya apa ya saat itu
ingin menunjukkan karena kebetulan saya pramukanya ini ngelatih di Angkatan Laut sana, sehingga saya ngelatih renang, ngelatih selam dan seterusnya. Pada suatu saat kita akan mengadakan gimana ya, menunjukkan pada masyarakat ini loh, ya bahwa kita mampu untuk renang sepanjang 4 kilo. Itu dulu yang pertama itu. Nah terus lanjut yaitu tadi setelah taman muda, begitu saya lulus, jadi tanggal 1 September tahun 1982 itu saya sudah mulai ngajar di Taman Muda 2, yang akhirnya saya harus ngajar di Taman Muda 1, ya, jadi Taman Muda 2, Taman Muda 1, dan selanjutnya suruh ngajar di SMP-nya juga Taman Dewasa. Jadi lengkap ya. Dan yang terakhir ini di Taman Madya. Hanya satu yang enggak, Taman Indria. Oh, TK. Taman kanak-kanak. Enggak. Ya, jadi Taman Muda 1, Taman Muda 2, Taman Dewasa, Taman Madya. Dan yang terakhir ini. Jatikan Jaya Negara. Jaya Negara Taman Siswa. Nah, ini pasti banyak yang nggak tahu. Iya, Bisa sedikit dikasih. Betul. Ini yang perlu saya luruskan. Ini kita patut bangga. Kita sudah punya perguruan tinggi. Di Jawa Timur hanya satu, Malang. Luar biasa. Hanya ada, kalau di Jawa Timur hanya ada Taman Siswa Malang ya, cabang Malang. Iya, cabang Malang. Yang sekarang sedang merintis ini Mojokerto. Politeknik. Alhamdulillah. Kita memang saya ingin membesarkan Taman Siswa Malang. Alhamdulillah cabang yang lain belum ada. Malang ada penawaran, kita tarik, kita rangkul gitu. Jadi bukan ini yang perlu saya jelaskan dan tegaskan ini. Jangan sampai ada anggapan bahwa Taman Madya dibeli Setiken, nggak ada. Padahal Setiken itu bagian dari Taman Siswa itu sendiri. Justru Stikennya ya. Terus yang masuk ke kita. ada lagi anggapan Setiken sudah dibeli Taman Siswa, nggak ada jual beli. Nggak ada jual beli. Yang jelas ini kita rangkul, kita ajak kerjasama. Artinya sudah, karena dia sudah cocok dengan kehidupan Taman Siswa. Nah, kenapa saya bingung gabung jadi bagian dari Taman Siswa. Berarti di bawah yayasan kan? Iya, di bawah naungan Yayasan Taman Siswa. Ini mulai tahun pinten, Pak? Nah ini yang saya lupa ini tahun berapa, Ki? 2015 enggak salah. Kita Bu. Iya. 2016. 2015-16an lah. Ya, jadi masih baru, Pak ya? Iya, 5 tahunan lah. Dan itu saya menepis apa ya, isu-isu yang mengerikan dan menyakitkan. Negatif. Yang maaf ya, omongan Malangan ya. Omongan Malangan ini. Don Taman Madya cekel Pak Ipung saiki dituku Setiken lho, coba gak lorati ya. Lho iya apa enggak? Tanpa bertanya langsung tanpa klarifikasi. Lewat cuk. Padahal Taman Madya alamatnya Jalan Serayu. Lah gitu jalan Tumenggung Surya kok gak ndelok lho. Alamatnya wis beda lho. Kok sing didelok Setiken nih lak gegeten ya. Nggih. Nah, maka dari itulah setiap ada undangan reuni Taman Madya, saya harus datang untuk menjelaskan tadi Pak. Menjelaskan itu. Nah, dan betul itu Pak. Itu ternyata betul. Pada satu saat saya pernah hampir dihakimi. Hampir dihakimi. Ya sepertinya dihakimi oleh oknum tertentu. Oknum reuni. Saya ini dia. Perlu saya jelaskan. Nah, mumpung nih kita juga punya media seperti ini, kesempatan ya kan, bersuara. Inilah menyampaikan suara Bapak. Yang benar seperti ini. Yang gitu, benar seperti ini. Kalau kurang benar lagi datang. Klarifikasi langsung. Ayo klarifikasi, kita ngomong. 24 jam 7 hari seminggu silakan datang ke Taman Madya. Ojo 24 jam. Kapan turun nih? Nah, kudu dibagi bro. Jam kerja Kudu 8/7 jam kerja Pak Ki Ipung mulai jam 7 sampai jam 3 lah maksimal. Nah, beri kesempatan istirahat walaupun jiwaku 24 jam untuk Taman Siswa. Tapi bukan saya
apa? Hidup saya melek 24 jam untuk taman siswa ya belek emang. Ya kalau biyen selek kebuntel laras. Apa itu, Pak? Nah, ya kan? Pepatah malih napa? Parikan. Nah, ya anu Jawa. Biyen unen-unene selek kebuntel laras. Maksudnya napa, Mbah? Sing betah melek mesti seger waras. Ya oleh rezekine akeh. Lho. Iku sing betah melek. Lah saiki telek kebuntel kresek. Lho. Sing betah melek rembes ya. Iya mana? Iya mana? Wes, langsung ada contohnya. Wedo kuwi. Palekan bendino lah. Ya, oke lanjut ya. Dari tahun 82 1 September saya sudah mengabdikan di Taman Sudah Siswa mengabdikan. secara utuh dan terus berkelanjutan. Nah, yang di Taman Madiyanya, Pak, berarti Nah, tahun berapa? Di Taman Madya setelah saya lulus tahun 89, 89. tapi sebelum itu saya sudah ngelatih di Taman Madya. Sebenarnya sudah mulai ngelatih, tapi Sudah mulai ngelatih. belum jadi pamong. Ya, pramuka ya belum. Ya, akhirnya begitu lulus saya harus hijrah ke Taman Madya, tapi ya tetap lingkungan Taman Masih Siswa. lingkungan Sehingga saya harus waktu di Taman Madya ini Iya. ya, saya harus berubah-ubah peran. Ya. Apa itu, Pak? Karena ngajar di Taman Madya juga tetap ngajar di Taman Muda 1, Taman Muda 2, dan kadang di Taman Dewasa. Jadi 1 minggu itu. Itu sudah mengajar mapel apa gimana? Mata pelajaran apa? Saya sudah mapel, di Taman Madya sudah mapel, di Taman Muda pun juga sudah mapel. Napa niku, Pak? Lek asal Semerap Di mana? di Taman Muda. Taman Muda itu malah akeh yang tak ulang. Keterampilan, pramuka, olahraga, PPKN, nari, limo. Di Taman Dewasanya. Itu termasuk ekstrakurikulernya atau murni Murni pelajaran? ada murninya, ada ekstranya. Oh, jadi campur-campur Pak. Pramuka kan mestinya ekstra. Ya, Oke. di Taman Dewasa itu ada pramuka, ada apa? Mata pelajaran sesuai dengan bidang saya. Waktu itu PMP, kalau sekarang PPKN. Oh, PPKM. Sekarang memang masih ada Pak, PKN. PPKN itu. PPKM. PPKM yang ada. PPKM sing seono lek PPK pendidikan. Nah, Kewarganegaraan. iya, ini dia. Ini yang perlu direhab ngini. Awas keseledek. PPKM pendidikan. Awas di take down. Awas di take down. Aktualis PPKM pendidikan lek kebudayaan yang kebang. Ngawur. Ya, Wes menengah. Pendidikan Beda. Pancasila dan kewarganegaraan. Iya, Pak. Akan suwe-suwe. tapi kayaknya gak ada Pancasila nih. Nah, jadi apa itu, Pak? Awas. Pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila betul. Oke. Ya, udah lanjut. Ya, Take down. tambahnya kita bingung nih. Aku masih bingung nih, Pak. Ya, bingung. Ya. Enggaknya wong bingung gampang. Sekarang berarti yang TM-nya, Pak. TM Ya, ngajar oke, apa nih? jadi setelah saya di TM, maka yang di bagian-bagian lain mulai harus dikurangi. Harus fokus. Harus dikurangi karena ini pimpinan mintanya begitu. Oh. Saya harus lebih konsentrasi di Taman Madya. Madya. Karena ya terus terang aja saat itu yang sudah lulus kuliah itu baru saya. Oh, waktu itu ya. Waktu itu loh, Pamong, salah satu pamong di sini tuh, Pak. Taman Siswa. Luar biasa. Duh, di luar nggak biasa. Di dalam yang biasa. Ya, biasa-biasa aja. Nggak boleh kita membangga-banggakan, maka nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi cukup ki. Iya. Banyak ya kita manut aja lah. Pimpinan harus lebih konsentrasi di Taman Madya. Ya udah, mulai tahun 89 tadi ya. di Taman Madya itulah mulai kita bangun. Kita akhirnya kita bisa mencapai puncak bahwa Taman Madya itu. Nah, ini Taman Madya ini ceritanya dulu ya. Ya mungkin ingin tahu ceritanya Taman Madya ya Pak sejak dulu di sini. Nah, gitu. iya. Ya, Lokasinya ya, ini begini. siapapun yang mendengar, yang melihat dan ini perlu saya sampaikan ya. Betul, Kita betul. ini sebenarnya patut bangga dan prihatin. Tuh, gimana kok ada dua Udah, yang bangga dan prihatin. Dulu bangga, sekarang prihatin gitu. Oh, Kita bangga dan prihatin gitu. Mesti. Nah, iya. Tapi untuk lebih cepatnya kan disambung gitu kan ya. Iya, iya. Oke. Monggo gimana, Pak? Bahwa Taman Madya itu berdiri tanggal 1 September tahun 1951. 51. Tempatnya ini kita patut bangga ini.
yang sekarang ini Hotel Atria itu. Hotel Atria. Itu Pinggir jalan itu Pak ya. dia mulai berdiri itu. Esparman ini Pak. Ya, ini fotonya ini. Oh, Ini fotonya ini. Ini fotonya ya. Kalau Taman Madya pertama Pak ya. Iya. Hotel Atria. Hotel Atria ini rumah dinasnya ini. Ini rumah dinasnya dan itu yang di atas Paling atas ya. paling atas itu jadi pimpinan Taman Siswa se-Jawa Timur. Saat itu Pak ya. Tahun Arek Mergosono. berapa Pak? Mergosono. Pak Mustari itu. Ya. Karena dia di Taman Madya itu sering gelut, Nggih. diarahkan oleh pamongnya, ya. Kon timbangane gelut gano oleh melok tinju. Nah, tinju kan gelut. Nggih. Betul dia ikut tinju waktu itu zamannya Pak Sugiono. Oh, wali kotanya Wali kotanya Pak Sugiono. Sugiono. Wah, udah. Ya terkenal akhirnya tinju. Tersalurkan Gelut, Pak ya. tersalurkan ya oleh duit. Nggih. Ya. Tarung dibayar lah Pak. Nah, senengnya tarung. Nggih, tapi dibayar. Nah, di sini ini harus ditangan juga. Ya. Saya salurkan anak-anak yang nakal, sudah tidak ada yang nakal, tidak ada. Oke. Kon seneng apa? Dolen. Ya, kon jadi itu loh, travel itu loh. Agen travel. Dolen tapi dibayar kon. Nggih. Orang dinding. Iya Pak, iya. Jangan. Nggih, Pak. Banyak yang berhasil begitu. Banyak alumni juga ya. Iya. Ini kata Pak Iya. terus tour guide. Guys, kenalanmu ngayu-ayu. Loh, ya kan enggak? Iya. Nggih. Ya kan enggak? Kecuali le muterno ibu-ibu kelompok PKK itu siji meneng. Oke, lanjut. Ya, itu tahun Di di Atria. Yang sekarang jadi Sekarang bangunannya jadi Hotel Hotel Atria. Atria, Pak. Itu Taman Madya itu dulu. Pertama kali ada Taman Madya di Malang. Sebelah kanannya itu ada rumah, yaitu rumah dinas itu dulu. Pojokan itu Pak ya. Pojokan itu yang sampai sekarang masih ada ya. masih ada itu Masih ada. asli itu. Di belakangnya itu Jalan Taman Siswa. Jalan Taman Siswa itu dulu Taman Muda itu belakang malah, belakangnya Taman Madya. Oh, sampai disukain Jalan Taman Madya nih Pak. Iya, Taman Siswa. Jalan Taman Siswa. Nah, yang sekarang jadi kantor KPU. Lu KPU Kota gitu. Nah. KPU Kota. Itu dulu lapangannya Taman Madya. Karena tidak ada Kita yang punya ngurus. lapangan Pak ya. Lapangan sepak bola itu dulu. Jadi sampai kampungnya itu. Jadi dulu Taman Madya awal-awal atau Taman Siswa awal-awal di Malang sudah punya aset yang begitu lengkap Pak nggih. Taman Siswa Malang itu terkaya. Sekarang ya Ya. berarti. Oke lah. Oke, yuk. Berkembang-kembang. Enggak sangkit itu tuh. Jadi dari Hotel Atria itu akhirnya pindah di Legend Sutoyo. Legend Sutoyo di Nah, sebelah mana Pak? pojokan yang sekarang menjadi Hotel Savana itu Taman Madya. Oh, bekasnya Mitra Pindah. 2. Bekasnya Mitra Mitra 2. Betul, saat dulu Mitra 2 itu dibeli, jadikan gedung Biskup Presiden, makanya di belakang itu ada bakso Presiden. Karena pernah ada bioskop namanya Presiden. Betul, tapi jangan lupa nggak ada Biskup Presiden kalau tidak ada Taman Madya. Iya, Taman Madya tetap Pak. tuh, tapi gak melok. Duh, ya. Kalau nggak ada. Kan jadi prihatin kan ya? Oke, bener. Senang kalau prihatin. Ya Allah, terjual. Padahal muridnya begitu banyak saat itu, akhirnya terjual. Sayang Pak. Ganti periode kepemimpinan berikutnya di Legend Sutoyo tahun. Nah, kalau itu saya tahu. Ya. Tahun 1977-78 terjual, akhirnya bangun Taman Madya di sini. Hasil jual di sana di Ya. sini Pak ya, dibangun di sini. Ya, dari sana akhirnya bangun ini yang ya tentunya tidak sebagus ini tahun 78. 78. Ya, 78 itu sudah peresmiannya di sini. Peresmian bangunan ini gimana? Bangunan ini. di Ya, pengawasan. yang ada hanya kantornya Taman TU Lihat ke selatan itu aja. Tingkat kelasnya Cuma tingkat 1 gitu Pak. Iya. Oh. Terus kelas-kelasnya gimana Pak? Waktu itu. Kalau saya gambarkan ya kelasnya ya hanya thread gini. Kotak gitu normanya Iya, sekolah iya. gitu Pak nggih. Tapi kalau dilihat dari Jalan Bengawan Solo itu banyak orang mengenal itu gudang. Oh, disangkakan gudang. Betul. Karena lahannya besar tapi bangunnya cuma sedikit untuk Ya. Pak. Oke, terus akhirnya berkembang tahun 78 itu yang meresmikan
Wali Kota Pak Sugiono tanggal 3 Juli. 3 Juli. 3 Juli. Ya. Nah itu saya berkecimpung langsung itu. Mulai itu. Mulai dari saat itu Pak ya. 78 saya padahal saat itu saya masih SMP itu. Ya. Karena saya ikut dapat perintah suruh buat spanduk, ini cerita nggak bisa terlupakan ya. Peresmian untuk 3 Juli itu ya. Wah, kalau itu udah namanya waktu itu masih murid ya seneng udah. Ya. Oke. Ada memori yang paling teringat tadi Pak? Peresmian itu. Tahun 78. 78. Oh ya peresmian itu. Ya, saya dengan putranya Pak Wondo itu Pak Joko. Sekarang dosen UNER. Dosen UNER? Iya, dosen UNER. Bahkan sekarang udah kalau nggak salah dekan atau apa udah. Nah, itu kita dengan Tarmuji, Agus Tarmuji, kemudian kita buat spanduk ya untuk peresmian itu. Ya. Malam kita buat, ya, langsung kita pasang di depan gitu, Jalan Terayu itu. Pagi jam 4 kita bangun hilang. Di tiang. Loh, kira-kira hilangnya. Masa siapa yang juga? Ya mesti tiang bro, mesti tiang bro. Morono opo di. Waduh. Kan kan horor pasti Enggak perlu wedi ambek horor-horor ngono. Untunge dadi wong elek ngene. Apa? Horore sing wedi Pak. Nah, kate metu. Lah kok tambah elek wah iku. Dadi lek wong ganteng wong ayu nu malah medeni sering diketoki ya. Oh nggih. Tapi wong elek-elek ngene enggak. Kok mboten nih Pak. Dadi kula elek berarti Pak nggih. Alhamdulillah menyadari. Oke, lanjut ya. Nah, tahun 78 3 Juli akhirnya resmi kita di sini Taman Madya. Ya, walaupun saya belum jadi pamong kan, jadi kan 82 kan ya. Itu. Nah, tapi perkembangannya nah, kita mengikuti terus. Ya, jadi saya dilibatkan terus. Ya, begitu saya di Taman Madya kelas 1 sudah jadi ketua PPTS. Kelas 1 Pak ya? Kelas 1, heran ya. Rata-rata dulu waktu generasinya kita minimal kelas 2 ya paling enggak kelas 2, kelas 3 leren. Enggak berbakat aku. PTS aku lali artinya ini. PTS apa? Persatuan apa ya? Persatuan apa ya? PTS Taman Siswa lah. Oke, loh lanjut. Jadi ketua PPTS sampai kelas 3. Kelas 3. Nggih. Akhirnya lerennya kelas 3 itu. Ya, tapi tetap saya diminta untuk membantu kegiatan-kegiatan ekstra di Taman Madya yang saat itu sudah cukup lumayan kegiatan-kegiatannya. Ya, ada PMR, ada pramuka, ada pencak silat dan lain sebagainya. Tuh. Ya, jadi tapi saat niku nansu, saat niku muridnya pun kathah muridnya itu saat itu ya belum lah. Jadi satu kelas. Jadi waktu itu 2 kelas. Ya, walaupun jumlahnya seperti kurang lebihnya seperti sekarang. Kondisi saat ini adalah refleksi dari berapa tahun yang lalu itu, Pak. Betul. Nah, ini kalau kita mau merenung, inilah yang namanya kodrat alam. Kodrat alam itu apa? Panjadharma kan? Apa kodrat alam? Kalau kita mau merenung, ya, bahwa hidup ini bagaikan roda berputar dan kembali lagi, berputar lagi. Ini yang harus kita renung, ya. Tapi roda ini bukan roda mobil, roda kehidupan. Nah, roda kehidupan itu bagaikan roda pedati, pelan tapi pasti. Kan mengalami perubahan itu pasti sudah. Ya, mulai lahir, mulai terus balik meneng. Mulane wong tuwek iku iki aku jadi orang tuwek sih. Oh, Mas Ono, Pak. Jadi orang tuwek sih ngomong ngono. Aku ngomong wong tuwek iki. Kan iki secara enggak langsung Bapak ini sebenarnya kakak tingkat kita, Bro. Generasi. Tahun. Tahun. Jadi ceritane ngene. Roda kehidupan tadi ya. Ya. Makanya banyak kadang-kadang wong tuwek iku kok tingkah lagune koyo arek cilik. Nah itu. Karena ini kita harus sadari itulah roda kehidupan. Nah, ini Taman Madya ini juga kita harus paham, itu harus bisa merenungi. Jadi tidak hanya
menyesali aja jangan, tapi kita tetap berusaha. Ya, tahun 78 itu ya seperti keadaan sekarang ini. Ya, siswanya nggak begitu banyak. Ya, bahkan waktu itu di Legend Sutoyo aja gitu. Terus Ya, Pak, akhirnya apa? Pasti kan ada tadi posisi ada yang di bawah. Nah, ketika di puncak nih wah, puncaknya itu rekor terbanyaknya Taman Madya puncak rekornya itu tahun 2000 berapa itu ya? Yang siswanya sampai 1.400. Tepuk tangan loh. Saat itu. 2004. Lulusan 2004. Nah, lulusan 2004. Karena kelas tok iku, Bro. heeh. Oh iya aja setahun di Melbu ya. Dia udah lama ya. 2005 kita. Ada yang nunggu 2005. Begitu kita sampai puncak maka bangunannya itu terus berubah, akhirnya bangun ini bangun itu yang di sebelah selatan yang kelas-kelasmu itu biar eling ora. Oh, ingat terwingking niki Pak. Ngawur, selatan tuh. Di depannya Taman Dewasa. Nah, itu kelas. Nah, Iya itu sing iki kan sing tadi sing apa tadi jadi asetnya Taman Dewasa sekarang. bukan jadi asetnya, itu aset Taman Siswa. Tak jelasno. Oh, aset bersama Pak gitu. Iya, itu aset yayasan. Siapapun yang butuh boleh. Bukan bagian Pak ya, yayasan. Kamu bergabung dengan Taman Siswa mendirikan apa? Butuh aset itu. Ya itu kalau sudah diakui oleh Taman Siswa ya boleh aja. Seperti stiker ini, ayo stiker ini. Nah, karena dia butuh ya nih dan dia sudah kita rangkul menjadi saudara kita, saudara tua yang baru datang gitu. Itu sanggap gitu. Nah, akhirnya boleh aja. Nyewa enggak. Memang diajar tidak bisnis, tidak jual sewa menyewa, enggak ngajari itu kan. Ngerangkul niku wae. Iya. Ya iso sadumu batuk saya nyari bumi dan lakoni taker pati. Apa maksudnya? Iku kita kan ini Taman Siswa udah sampai didol meneh ngono lho. Oh, cepet sate malih lah Pak. Iya. Artinya ngono lah. Taman Siswa di mana? Oh, didol meneh. Wis singkat jelas padat. Iku mana Not for iku. sale lah saya. Lanjut itu tadi tahun berapa? 78 sudah. Sudah terus Peresmian sudah. puncaknya tadi di 2004 Puncaknya tadi ya kalau nggak salah. ya siswanya 1.400. 1.400. Ini ku total keseluruhan apa perangkatan niku anu Jawa? Seluruhnya. Oh, seluruh nggih 1 2 3 Pak nggih. Iya, Mantap. sampai aula ini saya bagi 3 jadi kelas. Saking boten cekape lari-lari niki nggih. Ya. Dan Luar di biasa situ ya. Taman Siswa itu gini, tidak boleh menolak siswa itu loh. Oh, mboten Saat langsung. itu. Memang kita tidak boleh, ini sekolah rakyat, ini sekolahnya masyarakat, jangan ditolak. Mereka yang mau belajar di Taman Siswa ini tidak boleh. Ya kita yang harus mengusahakan begitu loh. Bagaimana caranya? Tetap kita tampung. Sama kayak di poinnya salah satu pelajaran di K3TS, Waduh. pemerataan pendidikan. Ya. Betul Pak ya? Ya, enggak tuh. Yuk lanjut, kan gimana ya? Wis mulai lagi. Oke, terus berkembang itu tadi ya, Taman Madya, kita patut bangga saat itu 1.400. Jangan melihat sekarangnya. Ya, jangan melihat sekarangnya, tapi ini kita renungkan bahwa roda kehidupan tetap berjalan dan ayo kita berusaha sekarang ini. Untuk kembali ke atas kembali. Iya, ayo kita, tapi dengan jalan yang benar dan jangan mencari kesalahan orang lain. Ini yang diajarkan. Ya. Apa nih? Orang hidup itu sebenarnya ada 3 trap. Trap. 4 golongan. Ya. Orang yang ini dalam istilah bahasa Jawa ya. Kalau udah gitu ya. Wong kang ngerti salah dhewe lan ngakoni kebeciane wong liya. Iku wong sing kelas nomor 1 kuwi. Jadi kita menyadari bahwa kalau kita salah ya harus kita salah, kita akui, kita minta maaf. Ya. Itu. Dan kita harus tetap menghargai dia itu benar, dia baik. Jangan terus diturunkan lagi yang kedua. Itu senorot meneh. Ya. Wong kan tansah ngiling-ngiling kebeciane liyan. Ning yo ngiling-ngiling kebeciane nduduhne kebeciane awake dhewe.
Oh, iku apik ning aku ya apik. Gitu ya. Lah carane bahasa saiki ngene ya kowe tak kaya basa ngono mantu-mantu tok iki. Apalagi buat ini. Yo blas. Yo enggak paham. Lah coba saiki yo blas. Tapi makanya tak terjemahne mbek basa sing saiki ngono. Sing ketelu iki sing rada elek, menungso sing rada elek iya. Ojo sing golek sing paling elek ya. Ono sing paling elek Pak, rada elek mau Pak. Ya. Wong sing tansah nduduhne kebenerane dhewe lan goleki kesalahan mung liya. Lah kowe salah, aku lho bener. Tapi bener juga ya. Iku urutane ping 3. Lah sing paling elek yo aja sampe lah, naudzubillah. Aja sampe. Wong sing tansah benerne salah dhewe, dhewe salah iku Wis iso salah. bener. Ngengkel lah. Ngengkel, ayo ngengkel kaya mbiyen kowe ngono ah, salah yang ngotot. Iya ora? Bolos tapi ngomong enggak. Nah, ya. Oh, bolos. Ya gak bolos, telak ngono, goncengan luru ngono. Telat, Pak. Pak, bane gembos. Balik kembus Pak. Ya, bareng tak kon buktekne, sik eling ora ono mbiyen. Sik eling ngene. Wis ngene le, lek kowe anu banmu gembos iki boleh menggok sih. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Banmu pancene gembos, mbok tambal di endi? Lah wong tuwek diapusi, ya wis ngene. Aku njajal goncengan duduhno ning kene kuwi nambah ban endi. Ayo, ora bingung kowe. Sapa iki murid? Pentingnya kejujuran. Iki muridnya sapa piye? Kata Mas Beda. Aku ngangkot kok. Aku ngangkot kok. Ayo sama saya. Nah, ngombe Pasti ngombe. nanti teman-teman ada yang inget ini Pak alumni. Ayo siapa Aku ini? wis ngangkot lek telat tapi kenceng nang Josari. Nah, 15. mergo salah jalan. Lali jalane yo ngono ki. Wae nang Kampung Suryo, blas nang Belasan Josari. sesari. Pesan. Nah, ketemu. Ngaku wis ndak apa. Nah, itu pentingnya kejujuran. Itu lapo urip disiksa. Nggih. Nah, ini nyambung lagi Pak ya. Tadi kan tadi ada roda posisi di bawah ya sekarang ini. Kira-kira ada cara nggak? Tadi kan ada apa? Usaha. Kita memang sudah berusaha. Tamat ya. Kita harus berusaha. Betul. Dan salah satu ini antaranya ini untuk menyebarkan informasi ke masyarakat bahwa Taman Madya itu masih tetap ada. Salah satu. Salah satu. Taman Madya masih ada. Taman Madya masih siap Eksis. untuk membina atau mendidik, bukan mengajar ya, mendidik Anak-anak bangsa. anak-anak bangsa untuk menjadi pemimpin yang benar, Nggih. yang benar-benar Ingtut. engtut, engtut, itu ya. Dieling-eling, ing arsa tulodo, ing madya mangunkarsa, tutut buri ndayani. Ojo koyo saiki, kita prihatin ini orang Taman Siswa harus prihatin. Kemarin ya kebetulan ya kemarin saya rapat dengan apa? Pimpinan-pimpinan Taman Siswa di Jogja dan Jakarta. Kita dengan apa itu jenenge? Apa? Webinar. Oh webinar. Kita prihatin sekali. Online. Ya, online. Ya. Itu kita prihatin dengan keadaan sekarang. Ya. Mengapa? Taman Siswa loh ini. Taman Siswa. Saya bicara sekarang majelis luhur. Oke, Tadi karena tadi disebut kan elek-elek. betul. Majelis. Sebagai Majelis anggota luhur. tetap majelis luhur Taman Siswa. Iya. Mungkin ini ada orang majelis luhur nanti kan. Oh nggih nggih nggih. Iya, boleh. Nanti saya share ke grup pusat. Ya, Oh, oke. mantap ini. Nah, itu ini perhatian kita ini apa ya? Konsepnya Taman Siswa diambil, tapi tidak diterapkan seutuhnya gitu loh. Ini kan prihatin kita orang Taman Siswa. Oke. Contoh yang itu tadi. Diambil maksudnya dalam arti Diambil oleh siapa? Udah masyarakat lah, karena udah saya tidak mau nyebutkan. Nggih nggih. Yang coba tut ngarsa sing tulodo. Sekarang ini yang terjadi apa? Ngarsa sing kuwasa, penguasa yang banyak sekarang ini. Ya mana? Iya kan? Ini kita prihatin. Taman Siswa menginginkan itu seorang pemimpin. Bedanya penguasa mbek pemimpin apa? Kalau pemimpin dia akan memikirkan rakyatnya. Ya apa rakyat lu? Tapi penguasa, ya apa tim sukses itu? Ya apa supaya aku jadi? Ya mana? Iya. Itu bedanya. Jadi apa arah panahnya itu udah beda. Coba Ki Hajar dulu. Mengapa melepas keningratanya? Raden Mas Wardi dilepas.
supaya bisa menyatu dengan rakyat. Itu contoh ngarso teng Tulodo. Ya kan? Dan sekarang Pendopo Agung sekitar itu rumahnya Taman Ki Hajar itu dulu. Kan Jogja niku Pak. Iya, sampai sekarang dilestarikan. Pernah ke sana lah ya. Iya kan terus terus nang kuburan sambang Taman Makam Wijaya Taman Makam Brata. Itu Ziarah. itu ya. Kemudian yang Madya Mangun Karso, kita prihatin sekarang ini. Coba cermati dan perhatikan itu berita-berita itu. Ya, berapa banyak penguasa-penguasa yang menghuni LP. Ya benar. Itu kan menderita. Karena Pak Semboyanan ing Madya napa-napa kersa. Harusnya ing Madya Mangun Karso ayo menyatu koyo Ki Hajar, menyatu dengan rakyat, jangan sampai ada perbedaan antara kau dan aku. Iya kan? Apa arti hidupku tanpa dirimu? Itu. Loh, Ki Hajar itu mengakui loh bahwa saya bisa seperti ini karena Nyi Hajar. Karena dia menopang betul. Itu loh. Ada peran istri beliau. Betul. Itu. Jadi ing ngarsa sung tulodo berubah menjadi ing ngarsa sung kuwasa. Ing Madya Mangun Karso berubah menjadi ing Madya napa-napa kersa. Bansos iku lho. Kersa lan mana? Loh, ya apa enggak? Loh, iya Pak, realita itu. Iya apa enggak? Benar perhatian nanti. Waduh, tukang bakso kuatir loh itu. Sampaikan tukang bakso kuatir loh. Aman-aman Ya. Aman. Karena kayak gini nih sebenarnya gini, taman siswa itu juga tidak, sebenarnya kalau menurut saya pribadi loh Pak ya, itu tidak hanya bergerak di pendidikan, tapi kita juga sebagai wadah untuk bisa memberikan suara rakyat ke mungkin penguasa pemimpin sekarang juga, salah satunya mungkin yang lewat seperti ini gitu loh. Forumnya, salah satu forum. Salah satu forum. Tapi sebenarnya ada sudah. Kita di Majelis Syukur juga ada yang menyampaikan hal-hal yang seperti itu sudah ada. Buktinya ketua umum kita Sri Haji Swasono, Profesor Sri Haji Swasono itu nggak kurang-kurang memberikan masukan. Tapi apa boleh buat? Ya, kan masukan tinggal masukan saja. Ya, entah itu dijalankan apa enggak ya nggak tahu. Nah, iya. itu kan karena ing ngarsa sung Tulodo. kuwasa. Sing saiki. Nah, yang terakhir itu Tutpuri Mbebayani. Apa itu Pak? Harusnya Tutpuri Handayani, Tutpuri Mbebayani. Contoh, Tutpuri Handayani ini di topi ini kan ada, ya. Dulu lamanya Tutpuri itu Taman Siswa itu, ya. Tutpuri Handayani itu kan lambangnya di pendidikan. Ya. Lambang itu burung apa? Burung dadu. Itu sebenarnya Garuda Cakra ini cuma dipoles sedemikian rupa. Ilmu loh, saya takutnya ke sekolah. Iya. Itu lambangnya apa itu? Iya. Apa ya? PT apa? Kan gak ada mana gitu. Itu burung doro. Karena memang rintisannya sekolah ya pendidikan di Indonesia harusnya dari sini Pak, dari taman siswa kan ya. Sehingga bentuk-bentuknya juga mirip. Nah, oke. Sekarang gini Pak, karena tadi kan udah ada usaha ya, salah satunya ini. Kira-kira ada usaha apa lagi nih Pak yang kelihatan? Mungkin kita juga ya. Gini, kalau kita usaha sih banyak program-program kita untuk membekali anak-anak kita ya, yang mana dia setelah lulus ini sudah siap mandiri. Ya, contoh mereka nggak ada loh SMA di sini apa dipelajari nyupir. niki. Iya. Kalau perlu kita montir, tidak apa-apa. Mereka kan tidak harus jadi pegawai negeri, kan tidak harus jadi pekerja di pabrik atau di bengkel. Kalau bisa jadi majikan di negeri kita sendiri. Kita harus jadi majikan di negeri kita sendiri walaupun kecil. Jadi merdeka loh yang ini. Nah, itulah yang dikatakan hidup merdeka. Ya kan? Tuh. Kemudian ada sekarang ini yang kita kembangkan, kebanyakan anak-anak Taman Madya ini kalau lulus
ada yang di angkatan. Nah, Oh, itu iya, kita betul. punya program ke sana sudah. Ini kita punya Alto itu. Apa itu Pak Alto, Pak? Mungkin ada sebagian yang Alto belum tahu itu nih. singkatannya gampang loh. Apa itu? Ya. Apa ya? Apa kita Alex Tofu. Karena pencetusnya dia. Pencetusnya. Kenapa kita sulit-sulit kayak nama? Nah, itu tadi geraknya di mana, Pak? Di bidang olahraga. Olahraga ya. Ya itu mogok. Yuk. Prinsip Pembinaan fisik ya. Ya. bina fisik. Mereka. Di sana anak-anak di tempat dilatih untuk siap tes militer. Nah. Oke. Secara Karena fisik memang ya? Iya. Secara fisik. Karena memang dari dulu kala ya angkatan kita atasnya Banyak yang juga jadi angkatan. Banyak yang jadi angkatan. Oke. Tapi kalau dari sisi psikosnya nanti itu kita arahkan ke BK karena kebetulan BK-nya adalah psikolog. Oke. Oh, luar untuk biasa. jadi pendampingan secara mental. Ya, Mantap. Ada. kita siapkan ke sana. Apa ada coba di Malang ada nggak? Nggak ada. Saya yakin itu nggak ada. Ayo. Kalau di sekolah sih mungkin nggak ada ya, Pak. Kalau Ya, fokus kalau di luar Nah, di luar mungkin ada. Dengan biaya yang besar. Betul. Coba sekali kursus saja satu paket 1 juta di sini. Gratis. selama Pokok gelem jadi murid Taman siswa. Taman Iya. Madya Malang. Gak gelem jadi murid Taman Madya jalur kursus gratis mana ada. Toiletnya 2.000. Lah. mau yang tahu tuh. Baik. Betul enggak? Iya. Oke. Kita ada itu, kemudian dari usaha-usaha lain ya kita sudah mengembangkan, yaitu di depan itu ada apa? Servis. Ya central business. Pak. Servis itu kerjasama kita itu dalam rangka membekali anak-anak kita yang akan wirausaha. Ya, paling enggak praktek di situ, belajar di situ, Ada wadahnya lah, Pak. ada wadahnya. Ada wadahnya. Untuk tenaga ahlinya, Pak? Ya, kita kan punya stiker. Oh, dari pihak stiker, Pak. Iya. Oh, siapa, Pak? Janeka. Jadi kita mereka kan saudara kita. Betul. Kita Pendamping, membutuh Pak, ya. betul. Gimana untuk tentang ilmu pemasaran itu. Ya udah. Nah, bahkan yang lebih penting lagi, siswa Taman Madya kalau dia mau kuliah di situ berprestasi gratis. Gratis, Pak? Iya. Luar biasa. Jalur prestasi nih, Pak ya. Jalur prestasi. Apakah sudah ada? Ada. Jalur prestasi gratis. Kalau nanti S1 dia punya IP yang tertinggi, silakan lanjut S2. Karena ada S2 di situ. Ada S2 juga di situ. Ada gratis. Loh, ini, siapapun yang ada di masyarakat. Nah, Betul, ini perlu diketahui ini. Betul. Pengen kuliah gratis, sekolah dulu di Taman Madya. Itu ya kan? Promosi. Multi konten multi Iya, tapi kan apa? Wajar. Betul. wajar. Iya kan? Sangat Kan boleh. Oh, boleh, Pak. Tiga Sangat awalnya boleh. kan Gunung Kawi. Kok boleh? Memang media ini diciptakan Ya, salah ayo. satunya untuk menyiarkan hal-hal seperti ini. Betul. sebenarnya. Membantu Kita perguruan. berusaha. Betul. Ya, kita berusaha. Selain memberikan hiburan, Iya. ada juga sisi edukatif dan informatif sebenarnya ya. Iya, betul. Mungkin yang kemarin-kemarin konten yang kalian lihat mungkin lebih ke saat itu mungkin yang kemarin mungkin lebih banyak hiburan. Cuma pelan-pelan karena kita juga salah satu media siar dari Taman Madya sendiri, kita pelan buat konten-konten yang informatif seperti ini dan edukatif seperti Iya. ini. Nah, mungkin Pak, yang terakhir nih. Iya. Harapan ke depan. Ya, harapan kita juga berusaha supaya kembali seperti roda tadi loh. Iya. Pelan-pelan tapi pasti bisa Di di atas. atas lagi. Kita berusaha dengan cara-cara ya salah satu di antaranya ini. Iya, salah satu Kalau medianya. dulu saya jadi pamong, ya saya yang bekerja keras dengan lomba PBB, dengan lomba pramuka antar SMP dan seterusnya. Nah, sekarang dengan media yang ada ini ya ayo. Tapi lomba PBB masih tetap. Tetap. Karena itu salah satu ciri kedisiplinan. Gitu. Disiplin tadi. Iya. Ya, begitu. Kalau masih ada yang ditanyakan, monggo. Terakhir Pak, poin terakhir. Ini terakhir. Terakhir. Pangkat dua. Paling akhir. Pangkat dua. Paling terakhir Pak. Paling akhir. Jelas ya terakhir Pak ya. Terus juga harapan Bapak untuk TM Network ini sendiri gimana Pak untuk kedepannya? Kita kan juga pasti paham kalau sekarang ini apapun mulai saat ini sampai berapa puluh tahun semua akan serba digital. Apapun itu mulai dari
sarana hiburan, mau belanja online apapun itu. Pelajaran bahkan ya. Sekarang sekolah juga online rata-rata. Dan kita kan mulai 1 bulan setengah ini udah buat media seperti ini ya Pak. Harapannya Bapak untuk kami di Taman Madya Network ini seperti apa? Harapannya Bapak? Ya harapkan ini teruskan. Ya. Ya, teruskan kalau bisa nanti terus ditularkan ilmunya ini pada adik-adikmu yang sedang belajar karena mungkin mereka ini ada yang hobi ke sana. Betul. Nah, ya kan? Punya passion ke sana juga. Iya, ya. Jangan apa kata orang Malang udah medit-medit lah mbak ilmu. Iya. Gitu loh. Ya kan? Semakin ditularkan ya ilmu kita akan semakin barokah nanti. Barokah dan bermanfaat. Iya kan? Ya, mutu seperti mutu saya gitu. Mulai dari dulu masa muda cari ilmu sebanyak-banyaknya, cari wawasan sebanyak-banyaknya. Iya. Masa tua seperti sekarang ini tinggallah cerita. Iya. Kalau mati harapannya masuk surga. Amin. Kan begitu. Iya. Ojo koyo saiki. Generasi muda saiki ini prihatin. Masa muda poya-poya, masa tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Gampiro. Surga Gampiro coba. Nolong jeruk ta. Ya kita harus berusaha. Nah, jadi sekarang ini ilmu yang sudah kita dapat, ini yang sudah kita rintis, apalagi Taman Madya dengan iptek jelas kita mengikuti. Iya. Mengikuti perkembangan. Ya, tapi dengan daring jelas kita prihatin. Dengan sekolah tetap dengan sekolah daring ini. Daring. Iya. Ya, itu prihatin, tapi insya Allah mulai Senin ini kita sudah Mulai tatap muka, Pak. tatap muka. Tatap muka. Alhamdulillah, barakallah. Ya, walaupun gitu tetap IT tetap kita pegang. Iya. Ya, oke. Ya. Oke. Yes. Kayaknya Semoga closing. Kayaknya sudah cukup ya. Saat ini cukup. Mungkin di lain waktu kita akan coba kuliti lagi. Iya. Kuliti lagi. Isu-isu yang sedang Iya, Isu yang lagi trust angkat isu tadi. yang di sosial sama yang di dalam taman siswa itu sendiri. Realitanya gimana? Kita kulik untuk Ya. konten kedepannya yang Oke. Kita tutup Ya. mungkin sampai jumpa kembali. para pamong edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam bahagia. Salam.